Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini masih diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan memandang masa depan itu dengan penuh harapan, karena memang masa depan adalah masa yang pasti lebih baik. Kita harus optimis gitu ya, nggak boleh putus asa bahwa Allah telah menyediakan kepada kita masa depan yang tentu semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Tentu ada syaratnya, yaitu kita harus bersyukur ya teman-teman. Kalau nggak bersyukur, walaupun kita itu mengalami peningkatan yang luar biasa di bidang ekonomi dan sebagainya, tetap aja kita akan merasa kurang dan merasa tidak bahagia. Karena kalau kita bersyukur, rasanya rezeki yang sama itu terasa lebih nikmat gitu. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita lagi tentang para wali Allah, yaitu bahwa para wali Allah itu yang kemarin kita bahas adalah ciri-cirinya adalah kasih sayang. Jadi kalau toh Allah itu punya 99 nama yang bisa ditiru oleh manusia, diimitasi dalam porsi kecil, tetap itu adalah dalam ranah kasih sayang. Jadi ketika kita punya sifat-sifat yang adil, yang aziz, yang jabar pun gitu, yang yang sifat yang perkasa itulah. Jadi jalal dan sebagainya itu tetap dalam ranah kasih sayang gitu ya. Jadi ketika Allah itu menciptakan neraka segala macam, itu juga dalam ranah kasih sayangnya Allah kepada kita, karena Allah ingin kita benar-benar menjadi orang yang suci gitu. Oke. Kemudian di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah merasa khawatir atau takut gitu, dalam pengertian bahwa kita itu nggak boleh takut terhadap apapun, karena yang boleh kita takuti hanya Allah. Dan takut kepada Allah itu pun dalam ranah kasih sayang, karena kita itu mencintai Allah, maka kita takut Allah akan kecewa terhadap kita. Itu masalahnya. Jadi para wali itu punya ciri-ciri, mereka tidak punya rasa khawatir, cemas atau takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kemudian ada orang yang pernah mengatakan bahwa beliau si A itu wali, si B wali, kemudian beliau itu nggak punya rasa takut. Saya sendiri kadang ya bertanya, ya sedikit heran gitu, kok dia tahu beliau wali itu dari mana gitu. Ya saya pernah menyoroti Gus Miftah itu pernah, ketika ada orang-orang menanyakan tentang keaslian nasab Balawi, lagi-lagi ini tentang Balawi. Jadi Gus Miftah itu mengatakan kalian tuh boleh menghina Habib yang lain, tapi tidak Lutfi. Beliau itu wali kan gitu kan. Beliau tidak punya rasa takut gitu. Karena ada yang bully begini gitu loh, netizen itu. Ya, Lutfi tidak punya rasa takut kecuali tes DNA. Oke, lalu kita kembalikan ke tadi ya, masalah tadi. Kalau memang seorang wali itu tidak punya rasa takut, cemas, khawatir gitu, termasuk katanya itu takut lapar gitu kan, karena kan Allah sudah menjamin dalam ranah kasih sayang Allah itu kita tidak akan pernah lapar gitu, dalam tanda kutip ya, bahwa kita memang harus benar-benar meyakini bahwa Allah maha memberi. Maka ketika kita itu sudah meyakini itu, maka kita tidak akan lapar gitu. Itu kuncinya gitu. Kok ada orang yang mati kelaparan? Sebetulnya mati kelaparan itu bukan salah Allah, salah orang itu sendiri. Karena Allah sudah menyuruh mereka menyebar di muka bumi untuk mencari
kelebihan rezekinya gitu, kelebihan rahmatnya di muka bumi, maka Allah akan menjamin gitu. Bukan dijamin tidak apa namanya, tidak lapar terus kemudian diem aja kemudian Allah akan menyuapi, enggak seperti itu. Walaupun ada kasus seperti itu, orang yang makam tajrid dengan keyakinan yang tinggi dan untuk sebab-sebab tertentu yang memang dia tidak bisa bergerak untuk mencari makan, maka Allah akan memberinya makan. Tapi ketika kita itu ada makam asbab yang kita harus mencari sebab dari dapatnya kita makan, kita harus melakukan sebab itu, kemudian kita akan mendapatkan akibat bahwa kita akan makan gitu. Tapi itu akan dijamin oleh Allah gitu. Kita hanya diwajibkan untuk melakukan sebab itu tadi. Jadi kewajiban syar'i bahwa kita harus menggerakkan tangan dan kaki kita melangkah untuk mencari apa namanya, kenikmatan yang telah diberikan Allah di muka bumi ini untuk kita cari dan kita dapatkan gitu. Jadi proses ini nanti jadi perdebatan gitu kan, seolah-olah kan kalau itu nanti kita meluas kalau kita bahas ini lagi, nanti kita bahas di lain kesempatan. Tentang wali tadi yang tidak punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir gitu. Jadi memang para wali Allah tidak pantas punya rasa takut itu. Jadi netizen tadi benar gitu loh. Jadi kalau para wali kenapa harus takut tes DNA? Makanya harus ditanyakan di investigasi lagi gitu, benarkah dia seorang wali ketika dia takut tes DNA gitu loh. Karena memang kalau kemudian dia tes DNA dan ketahuan bahwa dia tidak berhaplogrup J1 ya kan, kalau ternyata dia haplogrupnya G yang bukan Arab, apalagi Quraisy, apalagi Rasulullah, Ibrahim saja enggak gitu, ini berarti gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa haplogrup G ini intermezzo ya, ini bukan haplogrup Yahudi dalam pengertian Bani Israel, tapi Yahudi sebagai bangsa, bukan darah, yaitu Yahudi Askenazi. Jadi mereka dari dulu kan bangsa nomaden yang berpindah-pindah, tapi mereka sering kumpulnya itu dengan bangsa Yahudi gitu. Jadi akhirnya ya kita sendirilah kayak di bangsa Indonesia itu kan multi ras gitu ya. Bangsa Yahudi juga ada itu yang sebetulnya dia darahnya enggak dari Ibrahim, tapi karena dia itu satu bangsa dengan umatnya Nabi Ibrahim, maka dia dikatakan bangsa Yahudi. Padahal dia itu darahnya Askenazi. Kembali ke masalah wali tadi, kalau memang dia seorang wali, mau dia tidak akan takut apapun, tidak akan takut namanya jelek gitu, tidak akan takut bahwa dia ternyata bukan keturunan Kanjeng Nabi, dan kita lebih menghormati kan seperti itu gitu. Jadi kemungkinan untuk menjadi seorang wali itu masih ada terbuka lebar itu ketika dia tidak punya rasa takut, termasuk rasa takut untuk tes DNA ini. Seperti yang kayak Bib Ja'far gitu, Pasuruan atau situ Bondo itu. Nah itu kan juga dia tes DNA langsung, nggak takut kan dia. Nah itu saya acungi jempol, salut banget sama Bib Ja'far. Dia tidak takut, dan dia mungkin dalam hatinya kan nggak penting itu dikatakan keturunan Kanjeng Nabi atau enggak penting. Tidak dipungkiri bahwa jadi keturunan Kanjeng Nabi itu membuat kita tuh bangga gitu. Paling tidak kan kita menyandang nama besar yang paling tidak ya bagaimana, walaupun seadil-adilnya Kanjeng Nabi, ya tetap ada tetesan kasih sayang dari Allah terhadap keturunan Kanjeng Nabi ini gitu. Jadi walaupun apa ya istilahnya yang dikatakan orang itu seburuk-buruknya, tapi seburuk-buruknya itu bukan seburuk-buruknya tukang bohong gitu loh misalnya. Jadi kan manusia kan boleh punya kelemahan, boleh punya kekurangan, termasuk seorang wali boleh banget gitu loh, karena itu sudah melekat pada diri manusia. Tapi tidak boleh bohong, nah gitu loh. Bohong itu artinya takut ada fakta terungkap, ada kebenaran terungkap. Jadi kalau sudah bohong, menutupi, nah itu termasuk dalam ranah apa menutupi itu. Jadi makna kafir itu sendiri kan ada menentang, ada menutupi kebenaran.
Jadi sebetulnya sederhana saja ya. Maka dari sini akan kita ambil satu kesimpulan bahwa mustahil mereka wali kalau mereka itu berbohong untuk menutupi fakta kebenaran yang sebenarnya. Gitu. Apalagi tentang dirinya sendiri gitu loh. Gitu. Kalau tentang orang lain mungkin untuk tujuan apalah gitu. Tapi untuk dirinya sendiri, para wali tabu atau bahkan tidak mungkin bisa disebut wali ketika dia itu tidak bisa jujur, dia bohong menutupi karena dia takut bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang selama ini dia dapatkan. Artinya wali itu harus mencintai Allah semata, tidak mencintai dunia ini dan seisinya, gitu intinya gitu. Jadi kalau mereka kehilangan gelar Habib, apa susahnya, apa kurangnya, apa jeleknya gitu loh. Kan kita menghargai manusia kan bukan karena keturunannya, tapi karena akhlaknya, gitu kan gitu. Jadi anak seorang yang hina-dina pun akan mulia ketika kita itu mengetahui bahwa akhlaknya dia mulia gitu. Makanya ada sebagian orang Yahudi yang oleh Rasulullah itu sangat dihargai karena dia itu sportif gitu ya, sportif gitu. Itu pada zaman Rasulullah juga ada kan gitu, yang bahkan ikut berperang karena dia sportif, menghargai piagam Madinah tadi. Masalah yang lain-lain itu urusan Allah. Sampai di sini dulu teman-teman, bahwa pengertian rasa takut itu jadi nggak memungkinkan dia untuk disebut wali, tidak mungkin, karena wali itu tidak punya rasa takut atau cemas. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.